Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salahuddin Afif Naufal dengan NIM 222111276 dari kelas 7H mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai hak cipta dan hak merek guna memenuhi tugas Learning Journal. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan suatu negara kepada pencipta yang baru diberikan negara di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia dimulai dengan berlakunya Outer Suite 1912 atau STB 1912 nomor 600. Outer Suite 1912 ini kemudian dicabut setelah pemerintah Indonesia berhasil menciptakan hak cipta nasionalnya sendiri pada tahun 1982, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang atau UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta atau LN 1982 nomor 15 dan TLN nomor 3217. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan pemanfaatan ekonomi atas penciptaan produk serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Terakhirnya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah tanda-tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis merek. Merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Yang kedua yaitu merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis. Yang ketiga yaitu merek kolektif. Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa jenis lainnya. Kesimpulan, hak cipta dan hak merek merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang berperan melindungi karya serta mendukung pembangunan bangsa. Hak cipta yang diatur sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 terdiri dari hak ekonomi dan hak moral yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus merek jasa maupun merek kolektif yang semuanya berfungsi sebagai tanda pembeda dalam perdagangan barang atau jasa. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.